Chapter Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. 1646. Hanya setelah merasakan atmosfer hari kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya biasa terjadi. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa itu sekarang bukan waktunya untuk bersemangat. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Douki, baru saja memasuki tahap intensnya. Retakan retak. Petik 1. Setelah awan darah yang tersebar di langit ditelan oleh Huntiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam waktu singkat itu berubah menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan baju besi darah yang mengelilingi tubuh besar ratusan ribu kaki. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang mengerikan, tidak ada yang menduga bahwa itu pukulan Huntiandi ini akan mampu mengubah area dalam puluhan ribu kilometer ke dalam celah yang dalam. Haha, ini adalah blood di bodi aku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah Huntiandi yang besar menatap Xiaoyan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernafas. Dia menghembuskan nafas dan energi dari seluruh Central Plains tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Doudi, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis saat mereka melihat Huntiandi setinggi ratusan ribu kaki. Berada dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa itu seorang elit Douki dapat menggabungkan dunia dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya mengangkat tangan yang bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya luar biasa hebat dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya aura dari tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh yang lain sebagai tubuh Doudi. Ini karena orang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Doudi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa panik, bagaimanapun, Xiaoyan di langit memandang sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terpecah. Mawar magma tak berujung. Akhirnya, mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah ini api merah bergulir melonjak ke tubuh Xiaoyan, ia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitarnya. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 1. Sebuah kejutan melintas mata Huntiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah blood di bodi aku ini atau flame di bodi kamu lebih kuat. Petik 1. Huntiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat sebagai pukulan biasa yang dilemparkan. Ini dengan cepat runtuh di langit. Darah tanpa akhir Qi melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah. Angin itu sangat menakutkan. Petik 1. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Huntiandi menyerang langsung. Dia tidak menghindar. Sebuah pukulan terlempar ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya hancur ke depan dengan kejam. Bang! Petik 1. Darah Qi dan naga api bertabrakan dalam mode earthshaking. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Banyak sekali kelompok orang yang dengan cepat ditemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak dapat dicocokkan di langit terlalu mengejutkan. Hati-hati! Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang Xiaoyan telah tempatkan awalnya, hampir tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan. Bang bang bang. Petik 1. Tubuh Xiaoyan dan Huntiandi yang ratusan ribu kaki di langit mengambil sepasang anak tangga mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam 10.000 kaki akan hancur menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka dibebankan ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tetapi itu adalah tabrakan yang sangat kuat.
Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika 200.000 kaki makhluk besar bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Kilat menyala, seakan seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan kedua makhluk raksasa itu jelas sekali menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Central Plains. Tanah terus berguncang. Garis-garis retakan besar membentuk parit-parit dalam yang telah memisahkan Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah gempa ini. Hanya sedikit riak akan mampu membunuh bahkan seorang elit Douseng. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali ambruk. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertarungan seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara mengejutkan bergemuruh telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Douqi. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi tremor ini. Segera, mereka mulai mengisi ke arah Central Plains. Namun, angin menakutkan yang datang bertiup ketika mereka hendak melangkah ke area dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Api ledakan misterius. Petik 1. Tabrakan earthshaking lain yang sangat mengejutkan terjadi di langit yang jauh. Sebuah seruan rendah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang menakutkan menyapu bersih. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala atas di kepala ini di bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Doudi memang tidak dianggap sebagai opsi terbaik. Xiao Yan telah memperoleh warisan dari Dewa Kuno. Terlebih lagi, dia telah berlatih dengan penuh usaha di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain, Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga telah lenyap sepenuhnya. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga jelas mengerti apa akhir yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Bang! Petik 1. Tubuh besar di selokan yang dalam sekali lagi melambung ke langit sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya blood di body kamu tidak cocok untuk flame di body aku. Xiao Yan perlahan-lahan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Selain itu, tampaknya kekuatanmu mulai lelah. Petik 1. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah saling bertukar pukulan, dia menemukan bahwa itu meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, Dou di body Xiao Yan dibangun dari banyak flame surgawi. Itu secara alami tak terbandingkan kuat. Bahkan blood di bodinya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan benar-benar menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan membiarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu Central Plains di bawah. Ekspresi buas melintas di antara mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak berniat melakukan ini. Namun, kamu memintanya. Hari ini aku akan menggunakan seluruh dataran tengah ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Cahaya darah yang terang menembak ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini.
Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa itu cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang bang bang. Petik 1. The Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Banyak ratus ribu kaki cahaya darah besar melesat dari berbagai titik di dataran tengah menuju langit. Arahan bahwa itu cahaya darah ini telah naik dari, tampaknya menjadi tempat di mana klan Hun telah menempatkan roh penyembah menghilangkan formasi kehidupan. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditambahkan, Zukun sepertinya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika mereka ditambahkan. Arai besar seperti itu. Kelompok Yan Jin terkejut. Formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains. Benarkah ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hun aku telah menyiapkan selama 1000 tahun. Kami siap untuk skenario terburuk sekalipun. Kamu pasti akan mati hari ini. Petik 1. Cahaya darah menutupi dataran tengah. Mereka tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Doudi dari klan Hun aku. Namanya adalah Slaughtering di Arai. Mata Hun Tiandi memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mereka benar-benar telah elit Doudi sekarat dalam Arai ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah berlama-lama di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya dari itu. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi kamu untuk memprediksi situasi hari ini, Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi besar ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia benar-benar tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari Devouring Spirit Eliminating Life Formation. Mempersiapkan skenario terburuk dalam segala hal yang kami lakukan. Ini adalah alasan bahwa itu klan Hun dapat bertahan hingga hari ini. Petik 1. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan. Kamu telah memenuhi kemampuan kamu dengan meninggal dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang luar biasa melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi pisau darah transparan besar yang mengandung bau berdarah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Pisau darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang cahaya darah berlama-lama di atasnya tampaknya mampu bahkan membagi dunia ini. Matahari yang cerah di langit telah meredup saat pisau darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya seolah-olah bahkan matahari, bulan, dan awan pun ketakutan pada pisau darah aneh itu. Petik 1. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Tawarkan dirimu sebagai pengorbanan untuk bilah pedang. Petik 1. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras pada saat pisau darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengertakkan gigi dan melesat maju. Swoosh! Petik 1. Hun Tiandi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan pisau darah melintas. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas maju, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah mengucur dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang tersebar di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, pisau darah yang aneh juga muncul semakin nyata. Xiao Yan, sudah berakhir. Petik 1. Mata Hun Tiandi tergila-gila saat mereka menatap pisau aneh itu. Seteguk darah esensi diludahkan. Tangisan pisau bersenandung segera dipancarkan karena darah esensi ini mendarat di pisau darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin sepadat bunyi pedang ini muncul. Seluruh tempat itu sepi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari pisau darah yang aneh.
Itu sangat mungkin bahwa itu serangan ini dapat secara serius melukai Xiaoyan. Slaughtering di Ghost Blood Blade. Legenda itu benar-benar nyata, ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali pisau darah yang disebut ini, tetapi dia ingat bahwa itu dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pisau darah hantu pemotongan di Ghost dari buku-buku kuno. Hal ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Itu tidak terduga bahwa itu setelah puluhan ribu tahun. Mereka benar-benar dapat secara pribadi menyaksikan senjata sengit legendaris. Ini buruk, Tuan Gu mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresinya seputih kertas saat dia bergumam. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.